Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini berada, baik yang ada di Makau, di Hong Kong, bahkan di Indonesia sekalipun. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saat teduh sejenak untuk kita memulaikan ibadah kita hari ini. Mari kita mulai. Amin. Kita bersyukur diberi kesempatan hari ini untuk kita lagi di hadapan Tuhan, menyatakan rasa syukur kita di hadapan Allah yang ajaib. Mari kita buka ibadah kita hari ini, kita angkat pujian, satu hal yang kurindu, berada di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita berkumpul lagi di minggu terakhir di bulan yang ke-6. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita,
Dan bersama dengan Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, mari kita akan masuk dalam ibadah bersama-sama. Kita mulai dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita bersama membaca nas pembimbing dari Mazmur 34, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-16. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Kasih setianya tidak akan berubah dari dulu, sekarang, bahkan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita katakan dengan sepenuh hati kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarpun kita harus menghadapi pergumulan, tetapi firman hidup yaitu Tuhan Yesus akan tetap setia menemani kita. Karena dialah Immanuel, Allah beserta kita.
Tidak ada hari-hari yang kita lewati tanpa rasa syukur di hadapannya. Mari kita angkat pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita bermazmur. Mari kita buka mazmur kita, yaitu saya ambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh nyata kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesuslah yang layak kita puji, kita sembah, kita tinggikan. Mari kita angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh indah. Kau sungguh baik, Yesus, nama
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini dan kita boleh mempersiapkan hati kita bersama dengan Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena setiap kali kami bersekutu dengan Tuhan, satu hal yang kami nantikan ialah Tuhan berbicara kepada kami. Karena hanya firman Tuhan yang dapat meneguhkan hati kami, menetapkan hati kami, menghibur kami, bahkan membuat kami kuat di dalam menghadapi keadaan dunia makin bergelora saat ini. Kami tahu dalam keadaan dunia saat ini tidak ada tempat yang aman kecuali hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, berbicaralah kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca saat ini. Beri supaya dalam penyampaian ada 1-2 kalimat yang boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap kami, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang bermakna dan menjadi rema bagi kami. Berkati kami, beri kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang siap menerima firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat mengartikan lebih dalam dari setiap bagian yang akan kami belajar. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah atau firman Tuhan hari ini. Kita baca dari Kitab Mazmur pasal 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Namun kita hanya akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-11, dan dalam penyampaian firman Tuhan kita akan mempelajari seluruh ayat. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud,
pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada setiap segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian firman Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari tema ini atau dari teks ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Saudara, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita, dalam iman kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita menemukan begitu banyak cara Tuhan bagaimana dia menyatakan pemeliharaannya, ya. Baik pemeliharaan terhadap ciptaannya, juga pemeliharaan terhadap umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bahkan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang juga disebut Israel rohani yang hidup pada masa kini. Dan kita melihat sepanjang itu bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Apalagi dalam berbagai kesulitan tantangan, kita yang percaya kepada Tuhan semakin kita merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Nah, kita boleh melihat dalam konteks ini bagaimana Raja Daud sebelum dilantik menjadi raja, dia juga merasakan pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan Tuhan. Khususnya dalam teks ini, di mana dia lari dari ancaman, yaitu Raja Saul yang ingin membunuh dia. Karena Raja Saul tidak menghendaki supaya Daud menjadi raja menggantikan dia. Itulah sebabnya dia ingin membunuh Daud. Dan Daud melarikan diri ke kota Gad. Dan di sana dikatakan dalam teks ini, sebagaimana ayat yang pertama tadi, kita memperhatikan di sana pun dia tidak lepas daripada ancaman. Dia sudah keluar dari ancaman, lari dari ancaman, tetapi juga di sana pun ancaman yang menanti. Dia diintai, dia dicari tahu siapa dia. Dan orang-orang Gad dikatakan mengetahui bahwa pada waktu dia mengalahkan Goliat, sehingga mereka mengatakan dia ini yang waktu umat perempuan-perempuan Israel menyanyikan Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, dia ini, ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menyimak perkataan mereka itu secara diam-diam dan membuat dia kembali ketakutan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat pertama tadi, dia berbuat seolah-olah tidak waras di depan Abimelek. Dan itu menjadi cara Tuhan untuk dia melarikan diri.
Nah, di sini kita melihat itulah dia seperti cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, ya, untuk meloloskan diri dari ancaman yang kedua. Nah, saudara, dalam situasi inilah kita melihat Mazmur ini dibuat, ya, sehingga ungkapan merupakan satu ungkapan di mana Daud merasakan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam bagian Alkitab yang kita sudah baca tadi, mari kita akan melihat, belajar bersama bagaimana rahasia memperoleh pemeliharaan Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan renungkan dari bacaan Alkitab yang baru saja kita baca dalam Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23 ini. Kita akan melihat hal yang pertama, ialah bahwa Tuhan memelihara karena ada masalah, ya, karena ada tantangan, karena ada kesulitan. Sekali lagi, Tuhan memelihara karena ada masalah, karena ada tantangan, ada kesulitan. Dan kita melihat dalam konteks situasi yang dialami oleh Daud, sehingga dikatakan di dalam bagian Alkitab ini. Dalam poin yang pertama kita akan lihat tentang situasi atau kesulitan yang dihadapi, ya, sama seperti yang dialami oleh umat Israel, ya. Mengapa Tuhan memelihara umat Israel pada waktu mereka berangkat dari Mesir, sebelum mereka menyeberang Laut Merah? Bagaimana bukti Tuhan memelihara umat Israel? Dan hal itu juga kita dapat melihat dalam sepanjang perjalanan. Juga bagaimana Tuhan memelihara, karena mereka diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, ya, musuh yang menyerang, sementara mereka bukan ahli perang. Mereka dari latar belakang kerja sebagai budak. Sekarang mereka harus menghadapi musuh dengan peperangan, musuh dengan senjata lengkap. Kemudian mereka ada di padang gurun, tidak ada makan, tidak ada air, mengalami keadaan cuaca yang ekstrim. Begitu banyak tantangan, kesulitan. Tapi bagaimana pemeliharaan Tuhan? Dan demikian juga dialami oleh Daud. Sehingga dalam teks ini kita akan melihat beberapa hal, kesulitan-kesulitan dialami. Dalam ayat yang kelima, kita melihat di situ ada istilah yang dipakai, ialah ada kegentaran. Ayat yang kelima dikatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Ya. Situasi yang dialami oleh Daud yang pertama di sini adalah bahwa dia mengalami kegentaran. Ya, tadi sudah sedikit disebutkan tentang bagaimana dia mengalami ancaman dari Saul. Dia takut dibunuh. Dan dia lari ke Gad. Di sana pun diperhadapkan dengan situasi di mana dia diintai, dia diketahui bahwa inilah Daud. Sehingga dia harus berubah, harus membuat sesuatu, ialah dia berbuat seolah-olah pura-pura tidak waras. Sehingga dikatakan Raja di Gad, katakan waktu mereka melaporkan ke dia, di dalam 1 Samuel 21 ayat 13 hingga ayat yang ke-15, di situ dikatakan, apakah di Gad ini kurang orang gila, sehingga kalian bawa lagi orang gila ke sini? Ya. Saudara, ini kita melihat satu istilah yang sepertinya agak lucu, ya. Apakah di sini kurang orang gila sehingga kamu bawa lagi orang gila tambah di sini, ya. Tetapi inilah cara bahwa di situ menunjukkan Daud sedang dalam satu kegentaran, ya. Ketakutan. Kalau kita memperhatikan situasi ini sekarang ini, begitu banyak orang sedang dalam kegentaran, ya. Kegentaran menghadapi kehidupan ini, ya. Kegentaran menghadapi kehidupan, bukan hanya menghadapi hal-hal yang lain, kehidupan ini. Karena hidup manusia semuanya sepertinya di ujung tanduk, telur di ujung tanduk. Orang dalam ketakutan, kegentaran. Tentu kita sebagai orang percaya pun tidak lepas daripada situasi itu, dan kita pun tidak kebal terhadap situasi dunia seperti ini. Itulah satu masalah. Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-7, ialah kehidupan yang tertindas.
masalah yang dihadapi ialah kehidupan yang tertindas. Ya, kehidupan yang tertindas di sini adalah dari penguasa atau dari pergumulan yang membuat kita merasa tertindas. Kita melihat dalam contoh ini adalah kehidupan Daud. Dia merasa tertindas, ya, karena ingin dibunuh. Karya secara politik kalau boleh dikatakan, dia tidak boleh menjadi raja. Dia ditindas, dia ditekan. Bahkan tidak hanya ditindas, ditekan, tapi dia diusahakan supaya dia dibunuh, supaya dia tidak menjadi raja. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sudah memilih Daud menjadi raja. Tapi inilah usaha manusia untuk menindas, menekan. Dan Daud tentu mengalami seperti itu, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-7, ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Daud tempatkan diri sebagai orang yang tertindas. Itulah sebabnya dia berseru kepada Tuhan dan dikatakan Tuhan mendengar. Ya, walaupun dia mengalami keadaan tertindas, tapi ada satu pengharapan, ialah bahwa Tuhan mendengar doa walaupun dia dalam keadaan tertindas. Yang berikut dalam ayat yang ke-19 disebutkan di situ ada istilah patah hati. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, ya. Nah, kata patah hati di sini ini menunjukkan sepertinya harapannya tidak tercapai, ya. Sesuatu yang diharapkan itu tidak tercapai. Biasanya itu orang dalam dunia pacaran, ya, karena putus cinta maka patah hati, ya. Ya, itu umumnya lebih banyak dipakai istilah ke situ. Padahal istilah ini juga bisa diterapkan dalam hal yang lain. Ada satu harapan ingin memperoleh satu pekerjaan yang baik, tapi tidak berhasil. Bisa saja patah hati. Ataukah mungkin juga dia ingin mendapatkan satu nilai yang bagus dalam ujiannya, tapi karena juga akhirnya drop, dia juga bisa patah hati, patah semangat, ya. Dan tentu Daud juga merasakan seperti itu. Di saat dia lari dari Abimelek di kota Gad, lalu dikatakan dia pergi ke gua Adulam, ya. Dan kalau kita lihat, disitulah ungkapan istilah patah hati ini, ya. Tapi satu hal yang menarik lagi dia katakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, ya. Walaupun dalam situasi seperti patah hati, ya, harapannya tidak tercapai, putus asa, tapi ada harapan, ialah bahwa Tuhan dekat, ya. Itu yang indah. Celakanya ialah walaupun sudah patah hati, sudah putus asa, tapi Tuhan tidak bersama-sama. Itu keadaan yang celaka. Tapi kita bersyukur, sebagaimana ungkapan Daud di sini, walaupun patah hati, tapi dikatakan Tuhan dekat, ya. Kesulitan yang berikut atau tantangan yang berikut, masalah yang berikut ialah dalam ayat yang ke-20 kita melihat ialah mengalami kemalangan, ya. Dalam ayat 20 mengalami kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ya, kata kemalangan di sini artinya nasibnya tidak untung, ya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ini, ayat ini menarik, ya. Kemalangan atau nasib tidak untung atau ada kesialan yang dialami tidak saja oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang yang sudah percaya pun bisa saja satu saat dia mengalami kemalangan, ya. Kita yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan pun satu ketika kita mengalami satu kemalangan, satu kerugian, atau sesuatu yang membuat kita sepertinya drop, ya. Tetapi tetap kembali kepada ada kalimat yang berikut yang memberikan kekuatan, dikatakan di sini ialah, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tentu ini juga menjadi pengalaman Daud pada waktu dia mengalami tertolak, dikejar, dimusuhi, bahkan dibunuh. Itulah masa-masa kemalangan yang dia alami, ya. Sampai dia juga berpura-pura menjadi gila, satu situasi yang tidak enak. Kayaknya tidak ada harapan karena menjadi orang seperti itu. Bahkan dikatakan dia membuat diri seperti orang gila yang
jorok ya seperti itu. Kayak hidupnya begitu malang. Tetapi kita melihat bahwa justru Tuhan melepaskan dia, membuat dia lolos daripada kemalangan itu. Nah, ini masa-masa sulit. Sehingga kita melihat pemeliharaan Tuhan itu terjadi oleh karena ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi. Jadi ingat, kalau kita ada masalah, kita ada persoalan, jangan takut bahwa pasti ada pemeliharaan Tuhan untuk kita. Yang kedua, yang kita akan lihat, hal yang kedua, pemeliharaan Tuhan nyata dalam tindakannya. Ya, pemeliharaan Tuhan nyata dalam tindakannya. Kita akan melihat dalam teks ini bagaimana tindakan-tindakan Tuhan bagi Daud sehingga dia lepas dari tindakan atau dia boleh mengalami akan pemeliharaan Tuhan itu di dalam setiap kesulitan, tantangan yang dia alami. Kita akan melihat hal yang pertama dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-20. Di situ kita melihat bahwa Tuhan mendengar doa. Tindakan Tuhan yang pertama dalam pemeliharaan ialah Tuhan mendengar doa. Ya. Di tengah pergumulan, di tengah situasi yang sulit, doa yang dinaikkan itu Tuhan mendengar. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang kelima, 16, 18, dan 20. Kita akan lihat ayat yang kelima. Bagaimana dikatakan di situ. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Iya. Kata Tuhan menjawab itulah, kata mencari Tuhan itulah melalui doa yang dinaikkan. Permohonan yang dinaikkan. Dan saya yakin Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan, ya, dia pasti berdoa. Dan dalam doanya dia meyakini tentang perkataan ini, bahwa ia, yaitu Tuhan, menjawab aku. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Saudara, kembali kita melihat tentang kondisi Daud. Ya, Daud sebagai seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini mata Tuhan tertuju kepadanya, dan doanya, teriakannya dikatakan di sini untuk minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Jadi hal yang penting kita lihat di sini dalam kehidupan Daud ialah bahwa dia berada dalam posisi sebagai orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, kita yang hidup saat ini. Tindakan Tuhan untuk kita dalam pemeliharaannya membawa kita untuk hidup, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka apapun pergumulan, persoalan, kesulitan yang kita katakan kepadanya, dikatakan matanya tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Satu kondisi yang indah, ya. Mata Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi Tuhan mengetahui setiap persoalan yang kita hadapi, dan dia siap untuk memberikan pertolongan. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-18 juga dikatakan di situ, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Di sini Tuhan memberikan jaminan untuk jawaban atas doa-doa kita. Dikatakan orang-orang benar, kita semua yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibenarkan oleh Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita masuk dalam
bilangan ini orang-orang yang benar. Dikatakan di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Memang kita harus akui, walaupun kita hidup sebagai orang benar saat ini, tapi seringkali ada banyak pergumulan, persoalan hidup kita yang nampaknya Tuhan belum jawab, yang nampaknya Tuhan belum memberikan pernyataan jawaban. Dan kadang-kadang hal seperti itu membuat mungkin kita bisa meragukan, Tuhan, apakah Engkau dengar doa saya? Tapi mari kita tetap hidup sebagai orang benar. Kita tetap hidup sebagai orang benar. Karena apa? Tuhan menjamin Dia mendengar seluruh doa kita. Walaupun sepertinya kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi Tuhan sendiri menyatakan diri bahwa Dia mendengar doa kita. Apapun pergumulan dalam hidup kita, entah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, juga dalam keluarga besar kita, situasi untuk daerah kita atau bangsa kita, negara kita, begitu banyak hal yang kita doakan, tapi nampaknya belum. Sama seperti mungkin saat ini di Indonesia COVID makin bertambah, sedangkan kita sudah banyak berdoa. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tapi kembali kepada kita meyakini firman Tuhan bahwa Tuhan mendengar teriakan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat, orang benar ialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-20 juga dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia. Ya, orang benar memang mengalami banyak kesulitan juga. Ya, sama seperti sekarang, apa yang terjadi di dunia, bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang mengalami kesulitan, sakit, penyakit. Semua orang, termasuk saudara dan saya, kita semua. Kita pun mengalami kemalangan banyak. Kita pun mengalami kesusahan banyak sebagai orang benar. Tetapi satu hal yang menarik yang Tuhan katakan di sini ialah Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, di sini kita melihat Tuhan mendengar doa. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, Tuhan minta supaya kita berseru kepadanya. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Jadi Tuhan memberikan jalan, ya, bahwa walaupun kita berada dalam keadaan kemalangan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-19, tapi Tuhan mendengar doa. Bahkan Tuhan memberikan kita untuk berdoa. Itu menunjukkan bahwa bagi orang percaya ada jalan keluar, ya. Ada tempat untuk kita bisa datang kepadanya dan memohon pertolongan. Dan hal itu ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 7 ayat yang pertama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Yesus memakai kata perintah. Ya, mintalah, carilah, ketoklah. Itu lebih mempertegas lagi bagaimana supaya sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan jaminan jawabannya. Ya, Tuhan menjanjikan jaminan jawabannya. Sebagaimana dalam Injil Matius tadi. Sehingga kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam tindakan pertama melalui doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang berikut dari tindakan pemeliharaan Tuhan ialah dikatakan dalam ayat yang ke-8, ialah penjagaan Tuhan terhadap kita. Ayat yang ke-8 kita dapat melihat di situ. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya. Tindakan jaminan Tuhan, tindakan jaminan pemeliharaan Tuhan ialah bahwa dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kita akan sedikit melihat tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, pada waktu sebelum menyeberang Laut Merah. Satu peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat ajaib terjadi. Ialah dalam waktu yang sangat
singkat seperti itu, ya. Musuh yang begitu mendekat, karena dikatakan pada waktu orang Israel berada di tepi laut, mereka melihat tentara Mesir mengejar mereka. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Tetapi Alkitab katakan bahwa semalam-malaman orang Mesir tidak bisa mencapai orang Israel. Padahal tempatnya itu dekat. Karena terjadi satu kegelapan yang luar biasa di pihak Mesir, sementara di pihak orang Israel itu ada keadaan terang. Apa yang dapat kita lihat di sini? Itulah Tuhan berkemah mengelilingi umat Tuhan ini, sehingga musuh yang menyerang mereka tidak bisa mencapai. Bahkan sampai Tuhan membuat orang Israel lewat Laut Merah. Di situ baru jalan terbuka bagi orang Mesir untuk mengejar. Tapi justru itu tindakan bunuh diri. Mengapa? Karena mereka ikut masuk ke laut, di mana mereka menganggap jalan itu terbuka. Tapi justru laut berbalik dan orang-orang Mesir tenggelam. Itu satu bukti bagaimana malaikat Tuhan berkemah, ya. Dan tidak hanya dialami oleh umat Israel, tapi tentu bagi kita semua. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Dengan nama Tuhan sendiri disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Allah ada dan menyertai kita sebagaimana namanya. Aku ada yang aku ada. Tuhan itu ialah ada. Dia ada. Dan dia menyatakan penyertaannya. Sehingga tiap-tiap kita dapat mengalami itu, ya. Yang berikut, tindakan Tuhan dalam pemeliharaannya ialah bahwa Tuhan membebaskan, Tuhan menyediakan segala yang baik, ya. Yang ketiga adalah Tuhan menyediakan segala yang baik. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dan 23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ya, kemudian ayat 23, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan membebaskan, bagaimana Tuhan menyediakan segala yang baik. Ya, sebetulnya bukan ayat ini, ya, saya ulang lagi, bukan ayat ini, tapi itu ayat 10 dan ayat yang ke-11, ya, bukan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, ini poin yang ketiga, ya, bahwa tindakan pemeliharaan Tuhan ialah Ia menyediakan segala yang baik. Tuhan menyediakan segala yang baik. Dikatakan di sini, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan firman Tuhan di sini menggambarkan tentang singa-singa muda merana kelaparan, ya. Nah, singa muda untuk kelaparan itu sesuatu yang mustahil. Karena singa muda adalah singa yang kuat. Dia bisa mengejar mangsa dan dia akan menerkam dengan kekuatan. Lain dengan singa-singa tua, singa-singa ompong, ya. Yang walaupun ada mangsa di depan, dia tidak bisa mengejar lagi. Walaupun ada mangsa di depan, dia tidak bisa menggigit lagi. Karena giginya juga sudah ompong, tenaganya sudah tidak kuat lari. Tapi kalau singa yang muda,
Itu nggak mungkin, karena dia punya kekuatan untuk menerkam mangsa itu sangat luar biasa. Sehingga dia tidak mungkin akan mengalami kelaparan. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun demikian singa-singa muda yang begitu kuat saja bisa mengalami kelaparan, ya, merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya apa? Bahwa pemeliharaan Tuhan dalam tindakannya, Tuhan akan menyediakan segala yang baik, ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana dalam Yosua pasal 21 ayat yang ke-45 sebagai ayat bandingan, kita melihat di situ bagaimana firman Tuhan dikatakan kepada umat Israel melalui Yosua pada waktu sesudah masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan dalam Yosua 21 ayat yang ke-45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya. Artinya apa? Pada waktu Tuhan menjanjikan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian dengan susu dan madu yang dijanjikan itu. Kemudian Tuhan akan memberikan daerah yang menjadi milik pusaka, yang harus mereka akan rebut dan mereka akan mendiami, mendudukinya, dan mereka akan memetik pohon-pohon yang mereka tidak tanam. Mereka akan memetik buah-buah yang mereka tidak tanam. Mereka akan memperoleh hasil yang berlipat ganda, karena disebutkan di sini berlimpah susu dan madu. Saudara, kalau kita perhatikan janji Tuhan seperti yang luar biasa. Belum pernah ada satu bangsa, ada satu negara, ada satu kerajaan yang Tuhannya janjikan wilayah yang dia miliki itu berlimpah susu dan madu. Enggak ada, ya. Tetapi khusus untuk Israel, Tuhan menjanjikan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Artinya apa? Segala yang baik yang disiapkan Tuhan, dijanjikan Tuhan. Dan di sini Yosua menyaksikan bahwa semua yang baik yang dijanjikan, tidak ada yang tidak ditepati. Artinya apa? Semuanya digenapi, semuanya ditepati. Tuhan setia dengan janji untuk menepati, akan memberikan segala yang baik. Saudara, ini luar biasa janji Tuhan. Apa yang Tuhan buat dengan Israel, tentu Tuhan yang sama juga yang kita percaya, saudara dan saya percaya. Tentu kita pun demikian. Walaupun ada banyak masalah pergumulan, memang kita tidak bisa hindari. Tapi pasti Tuhan juga akan selalu menyediakan segala yang baik bagi kita. Ya. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33, Yesus memberikan satu syarat. Ya. So, untuk segala yang baik itu, yang kita akan peroleh, yang kita akan makin ditambahkan kepada kita, apa yang Yesus katakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Semua yang baik akan ditambahkan kepadamu. Asal syaratnya Yesus berikan ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah dan kebenarannya tidak lain, tidak bukan, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Siapa yang memperoleh Yesus, dia memperoleh segala-galanya. Siapa yang percaya dan memiliki Tuhan Yesus, dia memiliki segala-galanya, baik semua berkat yang ada di bumi ini, ataupun hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ya, Tuhan berikan kepadanya. Poin yang keempat dari bagian yang kedua, pemeliharaan Tuhan nyata dalam tindakannya, ialah bahwa Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya atau orang percaya. Dalam ayat 20 dan ayat yang ke-23, kita melihat kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kembali kepada apa yang sudah dijelaskan tadi. Pergumulan, persoalan orang percaya juga banyak, ya. Bahkan mungkin lebih banyak dari orang lain kalau kita mau jujur, persoalan lebih banyak. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan janjikan pemeliharaannya ialah dia membebaskan kita, membebaskan jiwa kita
membebaskan roh kita. Sehingga kalau kita memperhatikan, tentu ini bukan hanya secara fisik, ya, tetapi juga secara rohani, di mana kita yang terkungkung dalam kutuk dosa dibebaskan dan dimerdekakan. Itulah pemeliharaan Tuhan untuk kita. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang digantung pada kayu salib. Kristus sudah menebus kita, ya. Dia membebaskan kita, menggantikan kita di kayu salib. Baru-baru ada yang bertanya, tapi ini bukan orang Kristen, dia bilang begini, kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa dia harus mati di kayu salib baru mengampuni? Kenapa dia tidak langsung? Saya pikir memang dia sama sekali tidak mengerti firman Tuhan, ya. Karena kematian Kristus itu menunjukkan tentang menggantikan kita yang mati. Setiap orang berdosa adalah orang yang sudah mati rohani. Maka perlu ada yang mati menggantikan. Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan kita yang mati karena dosa. Bukan Tuhan tidak berkuasa mengampuni kita, dia berkuasa mengampuni. Tapi caranya ialah harus dengan kematian Kristus. Supaya dengan kita percaya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit, maka pengampunan akan terjadi dalam hidup kita dan kita akan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Ya, itulah yang dinubuatkan berulang-ulang dalam perjanjian lama dengan korban penghapus dosa, korban penebus salah. Harus ada domba yang dikorbankan. Itu dimulai dengan domba Paskah. Kalau itu orang mengerti, baru dia akan mengerti tentang pengorbanan Kristus. Tapi kalau dia tidak memahami itu, maka dia juga tidak akan memahami pengorbanan Kristus. Sebagaimana pertanyaan konyol tadi, yang mengatakan kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa dia harus mati di kayu salib baru menebus manusia dari dosa? Iya, karena dia tidak mengerti. Kemudian juga dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah proses pembebasan, penebusan yang Yesus kerjakan untuk kita. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, dijadikan seperti orang terkutuk, terhina di kayu salib, supaya kita yang berdosa dibenarkan, diselamatkan, diampuni di dalam Dia. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, itulah pemeliharaan Tuhan membawa kita harus ada pujian yang dinaikkan, atau pujian kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya, dari pembacaan ini. Di situ dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saudara, pemeliharaan Tuhan terhadap kita harus membawa kita untuk selalu memuji Tuhan. Sebagaimana pengalaman Raja Daud. Raja Daud mengungkapkan kalimat pujian ini oleh karena dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Nyawanya diselamatkan dari ancaman Raja Saul, tetapi juga dari ancaman Raja di Gad, Abimelek, ya, yang dikatakan dalam ayat pertama tadi. Sehingga dia memuji Tuhan. Dan kita melihat di sini ada 2 tahap. Pertama ialah pujian pribadi kepada Tuhan. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Daud memakai kata aku. Aku hendak memuji Tuhan. Jadi, pujian kepada Tuhan itu harus dimulai dari hati pribadi. Hati pribadi yang bagaimana? Hati pribadi yang sadar, mengerti, tahu akan pemeliharaan Tuhan. Sebab seseorang belum mengerti, belum tahu, belum sadar akan pemeliharaan Tuhan, dia tidak akan mampu untuk bisa memuji Tuhan dan bersyukur. Kalau Daud memakai kata aku di sini, berarti dari hatinya yang terdalam, ya,
dia memuji Tuhan pada segala waktu, bukan hanya waktu-waktu tertentu, segala waktu. Dan dikatakan pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ya, saudara, mulut kita ini loh, seringkali mulut kita banyak hal-hal yang juga nggak perlu. Tapi mari kita penuhi hati kita, bibir kita dengan pujian kepada Tuhan dari diri kita, karena kita mengalami akan pemeliharaan Tuhan. Bahkan yang kedua dikatakan di sini, ya, mengajak untuk pujian bersama orang-orang percaya. Dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya. Jadi mengajak umat, mengajak orang percaya, mengajak orang-orang percaya yang lain untuk bersama-sama memuji Tuhan, memasyurkan namanya. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, bukan supaya Tuhan itu tinggi, karena Tuhan itu sudah maha tinggi, maha mulia, maha agung. Ya. Kemahakuasaan Tuhan, kemahaagungan Tuhan tidak tergantung kepada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memuji Tuhan, Tuhan tetap mulia, tetap agung, tetap di luar daripada pemikiran manusia. Tetapi mengapa kita memuji Tuhan? Oleh karena merupakan syukur, ucapan syukur, karena Tuhan sudah memelihara kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat kunci yang dapat kita baca menjadi kesimpulan, itulah di dalam ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kalau Raja Daud mengungkapkan satu pengalaman yang nyata, bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya. Dan itu dituliskan dan dapat sampai saat ini kami mengetahui. Mengajar kami untuk memahami bahwa hidup kami pun dipelihara oleh Tuhan. Sehingga langkah-langkah yang diambil oleh Daud juga harus kami pelajari dan kami lakukan dalam hidup kami. Pemahaman-pemahaman itu membawa kami untuk semakin mengerti betapa dalamnya pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga membuat kami juga harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Memuji Tuhan sebagaimana poin yang ketiga dari firman Tuhan hari ini. Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadikan penuntun hidup kita untuk kita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita dengan kita memberikan persembahan kita. Mari kita iringi, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Dan biarlah pujian ini sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih hari ini. Kami memuji Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk kami dan bagaimana kami harus bersikap atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah dengar firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Hong Kong melalui YPP oleh hamba-Mu, keluarga Pak Karol, Ibu. Kami doakan Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, pelayanan mereka kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga ada jiwa yang boleh diselamatkan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Banten. Tuhan berkati wilayah pemerintah di Banten, baik provinsi, gubernur, dan semua masyarakat dan orang-orang percaya yang ada di wilayah Banten, supaya Tuhan memberkati mereka dan penginjilan di sini supaya lebih banyak orang Banten untuk dapat mengenal dan percaya kepada Yesus. Kami doakan saat ini untuk Indonesia secara khusus dalam menghadapi pandemi yang begitu hebat sekarang merajalela di beberapa tempat. Jumlah yang terpapar semakin banyak. Kami berdoa Tuhan tolong, karena pemerintah kami pun sangat terbatas, bisa mengalami kewalahan dalam menghadapi. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan mampukan pemerintah kami untuk dapat melakukan berbagai usaha untuk menghentikan akan menyebarnya COVID ini, baik melalui tenaga kesehatan yang harus berjuang di mana rumah sakit atau tempat-tempat penampungan sudah menjadi penuh dan alat-alat mungkin semakin terbatas dalam menghadapi ini. Kami mohon Tuhan tolong untuk orang-orang percaya, orang-orang yang juga mengalami sakit. Kami doakan tangan berkat Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Keluarga-keluarga kami yang tentu ada dalam keadaan ketakutan-ketakutan yang ada di Indonesia, kami mohon saat ini supaya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih juga ekonomi yang menjadi dampak daripada menyebarnya COVID ini, supaya Tuhan juga berkati sehingga ekonomi masyarakat tetap terpelihara. Gereja Tuhan orang percaya yang berdoa siang malam untuk situasi keamanan di Indonesia, kami doakan supaya Tuhan juga menolong sehingga doa umat Tuhan sebagaimana firman Tuhan hari ini kami percaya dijawab oleh Tuhan. Untuk di Hong Kong, gereja-gereja Tuhan dan pemerintah Hong Kong yang walaupun sekarang situasinya semakin kondusif, tapi kami berdoa supaya Tuhan tolong, karena varian baru ini begitu cepat menyebar. Oleh sebab itu semua kami boleh dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, supaya kiranya situasi yang sulit saat ini membuat orang semua boleh percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan, karena akhirnya hanya di dalam Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan itu. Berkati orang-orang Hong Kong, pemerintah Hong Kong, pemerintah Indonesia dan negara-negara dalam keadaan kesulitan karena dilanda COVID-19, baik India, juga Afrika, Eropa, bahkan juga untuk Asia ini di beberapa negara, dan juga di Amerika Latin dan di Amerika Utara. Kami doakan Tuhan memberkati. Kami doakan untuk pelayanan gereja kami, baik untuk di Hong Kong dan di Macau, baik melalui YouTube ataupun juga melalui live, dan juga untuk pelayanan tatap muka. Kami doakan Tuhan memberkati sehingga pelayanan kami yang sangat terbatas ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga tetap Tuhan pelihara dalam kasih setia Tuhan. Persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini, kami doakan supaya Tuhan memberkati semua persembahan ini, supaya Tuhan jadikan persembahan ini menjadi korban yang terbakar seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Semua kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menolong dan akan mencukupi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami tetap beriman, berharap kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya jemaat Tuhan sekalian, kami atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan jumpa pada minggu yang akan datang. Shalom.